Nahdlatul Ulama is the biggest Muslim organization in Indonesia and maybe in the world that identified as the moderate Muslim. One of our leader, the big leader, is Kiai Haji Abdurrahman Wahid, who well known and called his name as Gus Dur. He is the fourth president of Republic Indonesia, as have a tight relationship with Simon Peres, with Jews. Halo pemirsa MPTV, berjumpa lagi dalam program Ngeteh Nong. Minum teh bersama saya Nong Darul Mahmada. Dan narasumber saya atau tamu saya adalah Mas Guntur Romli. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Terima kasih Mas Guntur udah datang di studio MPTV. Merah Putih TV. Nah, pemirsa MPTV, biasanya kita kan ngobrol soal politik. Nah, sekarang politik juga sih, cuma bukan politik dalam negeri, tapi politik luar negeri, yaitu tentang Israel dan Palestina ya. Jadi mungkin pemirsa MPTV mengenal Mas Guntur itu sebagai politisi ya. Padahal enggak juga. Sebelumnya Mas Guntur ini lebih dikenal sebagai analis atau pengamat Timur Tengah ya. Ya. Karena tulisan-tulisan beliau dulu sering menulis di Kompas di mana-mana, dan hari ini atau baru-baru ini Mas Guntur juga menulis tentang Gus Dur, Israel dan NU ya. Yeah. Nah, ini terkait dengan kita mungkin tahu ramainya ada 5 orang Nahdiyin atau teman-teman dari NU yang berfoto bersama Presiden Israel. Nah, ini kan ramai nih, sampai ketua PBNU, ketua umum PBNU Gus Yahya bikin konferensi pers. Ya, semua pengurus NU nih keluar untuk mengatakan bahwa 5 orang ini tidak mewakili sebagai orang NU gitu kan. Dan dari netizen juga seperti ngerujak ya, sehingga makanya kemudian dari pihak PBNU kan langsung bereaksi seperti itu. Iya. Nah, kalau nggak salah Zainal Ma'arif itu temennya Mas Guntur ya, sama-sama di Kairo. Iya. Al-Azhar dulu ya. Syukron Ma'mun juga. Syukron Ma'mun, jadi 2 orang ya. 2 dari 5 orang di foto tersebut atau yang berkunjung ke Israel itu adalah temannya Mas Guntur, sama-sama alumni dari Al-Azhar Kairo ya. Adik kelas semuanya itu. Adik kelas semua. Nah, yang menarik terlepas dari apa yang dinyatakan oleh ketum PBNU Gus Yahya ya, Mas Guntur, bahwa mereka tidak mewakili NU, terus lembaganya yang bernama Rahim itu juga bukan bagian dari NU dan lain-lain itu. Yang menarik itu adalah banyak yang bilang, atau bahkan Zainul Ma'arif sendiri menulis di caption fotonya itu yang dimuat di IG-nya itu, di Instagram atau di Facebook-nya itu bilangnya bahwa mengikuti jejak Gus Dur. Ini kenapa Mas Guntur dihadirkan di sini, karena Mas Guntur juga kan dekat dengan Gus Dur ya dulu waktu beliau masih hidup. Ini untuk menjelaskan apakah betul nih Mas Guntur alasan bahwa ini sebagai kader NU gitu kan datang ke Israel itu mengikuti jejak Gus Dur untuk melakukan yang namanya istilah Monik waktu saya nonton di salah satu TV itu menjadi jembatan perdamaian katanya gitu. Gimana menurut Mas Guntur? Iya. Jadi apapun alasannya, kunjungan 5 teman-teman yang dari Nahdien itu menurut saya itu tidak pas, dan menurut saya itu tidak bisa dibela ya kan. Apalagi dengan dalih mengikuti Gus Dur. Meskipun teman ya? Ya, meskipun teman. 2 orang itu kan adik kelas saya. Ya, dan saya mengenal 2 orang itu memang punya konsistensi dalam kajian keilmuan, khususnya Dr. Zainul Ma'arif juga soal
dialog antar agama, dialog peradaban. Cuma kan momennya sekarang itu tidak pas. Kemudian yang dia temui juga, yang mereka temui juga bukan orang yang tepat kalau kita bicara soal dialog. Nah, apalagi dikait-kaitkan dengan Gus Dur. Karena saya melihat bahwa kedatangan Gus Dur ke Israel tahun 94 itu kan sangat berbeda konteksnya pada saat ini. Perbedaan itu yang saya lihat pertama, ketika tahun 94 Gus Dur itu ke Israel, itu tujuannya memang benar-benar mau mendukung perdamaian. Jadi tahun 93 itu ada namanya kesepakatan Oslo ya, antara Israel dengan Palestina, antara Rabin, Ishak Rabin, Shimon Peres dari Israel dengan Yasser Arafat dari Palestina, yang dua-duanya dikenal baik oleh Gus Dur. Nah, 94 Gus Dur datang dalam upaya peresmian perdamaian itu. Jadi yang ditemui Gus Dur adalah orang-orang Israel yang memang mau berdamai, mau menghentikan permusuhan dan peperangan dengan Palestina. Itu pertama. Jadi posisi Gus Dur di situ adalah mensupport dan memperkuat gitu ya. Memperkuat perdamaian. Nah, sekarang nah ini kan sudah hampir setahun bagaimana militer Israel itu menyerang Gaza. Sampai dikatakan ada berapa itu? 38.000 lebih ya korban jiwa akibat peperangan itu. Jadi ini sudah jelas berbeda ya, berbeda konteksnya. Gus Dur datang ketika perdamaian diupayakan, sekarang konteksnya perang. Kemudian yang ditemui juga oleh Gus Dur adalah orang-orang Israel yang benar-benar pro Palestina. Nah, sekarang ya kita lihat ketika teman-teman dari Nahdien itu bertemu dengan presiden Israel, konteksnya sekarang perang, kemudian masih udah ada namanya resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata, tapi Israel sendiri juga tidak mau menghentikan. Jadi ini suasana yang benar-benar kacau dalam konteks peperangan, maka tidak bisa didukung ya kunjungan teman-teman tersebut ke sana. Dan kalaupun ya, kalau istilahnya itu ingin misalnya bicara soal dialog, soal pertemuan kultural, maka ya menurut saya tetap momennya tidak pas. Lagi perang, gimana kita mau dialog kalau lagi sedang perang? Hentikan dulu perangnya, baru kita bisa berdialog, ya kan? Nah, tapi ini kan sekarang kan itu yang tidak terjadi. Nah, kemudian juga kan kalau juga pada aspek kultural harusnya kan menurut saya itu ya, hindarilah instansi-instansi pemerintah Israel ya. Iya, kalau mau dialog, iya dialog antar agamawan, antara tokoh-tokoh. Artinya di luar pemerintahan, yang juga punya concern yang sama soal perdamaian gitu, sama-sama berjuang untuk perdamaian ya. Di Israel itu kan juga banyak LSM yang progresif ya, yang memang mereka masih membuka dialog dan juga mereka setuju dengan istilahnya itu two-state solution, bahwa tetap harus ada dua negara di sana. Israel yang berdaulat, kemudian Palestina yang berdaulat. Nah, tapi kan sekarang pemerintah Israel kan dikuasai oleh kubu-kubu kanan. Oleh seperti Netanyahu yang jelas-jelas dia dari partai Likud, yang sampai sekarang Likud itu tidak setuju dengan solusi dua negara. Beda dengan zamannya Rabin, zamannya Shimon Peres dari Partai Buruh, mereka juga ingin mengakui yang namanya itu two-state solution. Harus ada juga Palestina yang berdaulat. Dan sampai misalnya Ishak Rabin, PM Israel waktu itu, karena dia mau berdamai ya dengan Palestina, dengan Yasser Arafat, dengan Yordania, dengan negara-negara Arab, sampai dia ditembak mati oleh warganya sendiri, oleh Yigal Amir namanya, seorang pengikut Yahudi yang ekstremis, yang fundamentalis, yang sangat radikal, karena menganggap bahwa Ishak Rabin itu telah menjual tanah Israel atau telah memberikan tanah Israel kepada Palestina. Jadi ini yang saya lihat pada sosok Gus Dur. Jadi Gus Dur bertemu dalam tanda kutip orang-orang gila Israel pada waktu itu yang mau berdamai dengan Palestina. Nah, ini yang sekarang itu tidak ada gitu loh. Karena pemerintahan Israel itu sudah dari belakangan ini, sejak puluhan tahun ini sudah dikuasai oleh kubu kanan yang memang mereka tidak mau berunding, tidak mau datang ke meja perundingan. Mereka memang ingin perang. Nah, ini yang menurut saya kita harus benar-benar sadar. Ngapain kita berdialog dengan orang yang keras kepala, yang maunya perang, yang maunya ingin terus melakukan penjajahan, kekerasan. Dan ini yang saya lihat
harus kita bedakan antara konteks ketika Gus Dur datang dan pada konteks-konteks saat ini. Dan karena itu juga saya setuju ketika misalnya pada waktu ada U20 sepak bola, saya setuju memboikot untuk timnas Israel. Kenapa? Ini sebagai bentuk bagian dari kita sebagai protes. Jadi konsisten lah ya. Iya, konsisten pada kebijakan pemerintah Israel yang terus tetap sikap keras, yang terus bersikap menyerang terhadap orang-orang Palestina. Gitu. Jadi konsisten itu penting. Jangan sampai sekarang ikut-ikut mengkritik ada teman-teman dari NU ke Israel, tapi dia dukung waktu U20 itu ya, timnas Israel itu kan, dengan alasan apapun. Tapi bagi saya itu sudah langkah yang tepat, karena ketika pemerintah Israel dikuasai oleh kubu-kubu kanan, oleh garis keras dari pemerintah Israel, kita harus menyuarakan protes, kita harus menyuarakan apa yang kita bisa, pemboikotan atau apapun namanya, untuk sebagai pendidikan dan juga ya peringatan bagi mereka gitu. Dan memang kan dalam konstitusi kita di UUD 45 kan udah jelas sekali kan kalau politik luar negeri kita kan menolak yang namanya penjajahan gitu kan. Dan itu konsisten sampai sekarang harus, dan itu yang harus kita lihat. Namun menurut saya waktu zaman Gus Dur kan juga konstitusi tetap UUD 45. Cuma kan saya lihat pada zaman Gus Dur ya ada orang-orang Israel yang mau berdamai dengan Palestina, ada. Berarti mereka juga dikucilkan di negaranya sendiri, di negerinya sendiri, bahkan ditembak mati seperti level PM-nya mereka, Ishak Rabin. Nah ini yang bisa kita ajak dialog. Tapi ya itu dalam kondisi yang benar-benar damai, semuanya ingin berdamai, ya kan? Palestina juga ingin berdamai, dari Israelnya berdamai. Nah kalau sekarang kan ini kondisinya kan lagi peperangan, lagi menyerang ya. Bukan peperangan, tapi ini kan penyerangan militer Israel terhadap agresi terhadap Gaza di Palestina. Ini yang menurut saya harus dilihat. Jadi jangan hanya dalih ikut-ikutan Gus Dur, katanya jejak Gus Dur, tapi ternyata malah imbasnya semua misi Gus Dur untuk membangun yang namanya dialog ya, membangun yang namanya percakapan antara dua bangsa, antara dua pengikut agama, akhirnya tercemari dengan cara-cara yang tidak tepat ya, yang tidak benar seperti sekarang ini. Tadi Mas Guntur bilang momennya itu tidak pas. Itu artinya yang tadi seperti yang dijelaskan soal konstelasinya seperti apa, juga mungkin kayak tidak ada rasa empati gitu ya terhadap korban di Palestina gitu. Itu yang juga disayangkan kan ya. Sangat disayangkan. Akhirnya akhirnya ditampilkan ya, dikontraskan misalnya di netizen, di sini korban bergelimpangan foto-foto di Gaza, kemudian dikontraskan dengan pertemuan mereka yang sedang duduk mesra bersama Presiden Israel. Ini kan terlihat sekali bahwa memang tidak ada rasa empati ya dengan apa yang ada di Palestina. Kalau zaman Gus Dur kan enggak, Palestina juga mau damai, ada Yasser Arafat, ada dari Israelnya ada Rabin, ada Shimon Peres yang dikenal sahabat baiknya Gus Dur, sama-sama berdamai. Kalau sekarang kita hanya bersepihak datang ke Israel, pasti orang-orang Palestina juga akan protes. Apa kok kami seperti ditinggal gitu kan? Katanya kita ingin bersama sebagai bangsa yang sama-sama ingin kemerdekaan, yang ingin ada kedaulatan, ada sama-sama merasa pernah dijajah, kemudian ditindas, kok tiba-tiba kami ditinggal dengan hanya datang kepada pihak Israel saja. Itu kan muncul misalnya waktu pas kunjungan Gus Yahya ketua PBNU tahun 2018 itu kan dubes, yang sekarang juga videonya muncul lagi itu dubes kan. Palestina waktu itu kan Langsung protes ya. soal itu. Kenapa ya? Karena konteksnya itu bukan sedang dalam perdamaian antara orang-orang Palestina dengan orang Israel, kemudian kita datang untuk memperkuat hal itu, tapi ya sekarang kan masih era-era yang konflik gitu loh. Jadi menurut Mas Guntur nih, kan kita juga mendengar ya, kalau saya baca-baca ini gitu ya, atau dengar-dengar informasi juga bahwa memang dari pihak Israel, baik pemerintahannya atau mungkin di luar pemerintahan juga kan ada upaya yang sangat aktif datang ke Indonesia untuk mengajak orang-orang Indonesia, khususnya mungkin yang
mewakili lembaga-lembaga yang dianggap strategis seperti NU atau LSM atau LSM untuk datang ke Israel, diundang terus jalan-jalan kan ada. Itu menurut Mas Guntur kira-kira tujuannya apa? Saya dengar kan Mas Guntur juga sering di apa namanya diundang juga gitu ditawarin gitu ya. Nggak mau. Kenapa ya? Karena kondisinya selama pemerintah Israel yang dikuasai oleh kubu kanan, kubu yang tidak mau mengakui kedaulatan Palestina, tidak mau berunding, tidak mau berdamai, buat apa kita mau berdialog dengan mereka? Kalau zamannya Gus Dur, saya katakan, kalau saya bilang ya emang Gus Dur pernah ke saya, ya emang, tapi ketemunya sama Rabin, sama Shimon Peres yang udah jelas sikapnya terhadap Palestina. Gitu kan. Kalau sekarang kan pemerintahnya kayak gini ya, buat apa kita menghadapi kelompok-kelompok keras gitu jadinya, sia-sia ya. Kita kan harus konsisten. Kita itu menolak fundamentalisme yang ada di Islam, ekstremisme, garis keras yang ada di kalangan agama Islam. Kita juga harus menolak ya kelompok-kelompok garis keras, kelompok-kelompok fundamentalis yang ada di agama yang lain, mau yang namanya Yahudi, yang namanya Kristen, kita harus menolak itu. Nah, kalau kita bersama-sama dengan mereka ya apa prinsip yang bisa kita perjuangkan lagi kalau kita pragmatis ya, atau malah bisa disebut dengan standar ganda ya kan, hanya menolak kelompok garis di Islam, tapi ayo mau kerjasama dengan kelompok garis keras yang ada di Yahudi, ya buat apa? Nah, kita harus punya konsistensi seperti itu. Nah terkait misalnya soal lobby lah ya, jadi menurut saya ya memang dari gerakan-gerakan ya semua negara memang melakukan lobby, promosi budaya dan sebagainya ya. Cuma ya kembali ke kita mau nggak tertarik dengan tawaran-tawaran itu nggak ya? Ya karena kalau bagi saya kalau selama pemerintah Israel sekarang masih dikuasai oleh garis keras ya, yang dari Likud kemudian modelnya seperti Netanyahu, ya buat apa kita mau berdialog dengan mereka, dengan kelompok-kelompok garis keras? Meskipun kita lihat juga ya soal pengaruh, kemudian juga kerjasama yang tidak resmi antara katakanlah apakah NGO atau usaha dagang Israel dengan Indonesia itu kan sebenarnya terjadi ya. Cuma kan ada mediatornya melalui Singapura ya kan? Dari yang namanya alat-alat teknologi, kemudian juga soal high tech ya, software komputer, kemudian juga bahkan makanan juga kan, dan makanan sampai ke rumah yang besar-besar itu majhul ya, yang diduga yang dari Israel itu cuma bungkusnya dibilang dari Amerika itu. Ternyata kalau kita teliti ya, saya baca-baca kan, kenapa kurma itu mereknya majhul? Karena varietasnya itu asalnya itu nggak dikenal, dia rekayasa genetik, dan itu yang melakukan adalah orang Israel ya. Itu dugaan ya itu kan. Cuma kan di sini kan kurma itu kan dianggap dari Amerika karena bungkusnya Amerika, padahal produksi dan itu tanahnya itu ya tanah-tanah di tepi barat yang subur, yang punyanya orang Palestina, yang diambil alih oleh orang-orang Israel. Nah ini yang juga kita perlu kita perlu waspadai juga ya, hal-hal seperti ini ya. Selama menurut saya, kalau prinsip saya, selama pemerintah Israel sekarang dikuasai oleh politiknya, pemerintahnya yang garis keras ya, kita jangan maulah bekerja sama dengan pemerintah yang melakukan penindasan ya terhadap warga negara yang lain. Nah, kita harus punya sikap yang tegas untuk itu. Meskipun pada sisi yang lain ya kita tetap mendorong misalnya dialog antar agama, nggak ada masalah, atau antara Yahudi kemudian Islam kemudian dengan Kristen sebagai bagian dari dialog kultur masyarakat ya. Tapi ya kalau kita bicara soal pemerintahan, soal sikap politik ya, di situ ya harus punya ketegasan di situ. Artinya kita itu intinya itu harus ngerti bagaimana konstelasi politik di dalamnya, betul, ya. Jadi bukan hanya sekedar misalnya ini kan pasti dari pemerintahan Israel juga punya kayak semacam kepentingan, makanya ada lobby-lobby yang sangat luar biasa di luar negeri, maksudnya untuk keluar mereka gitu kan, dalam rangka mendukung sikap politik juga kan, bisa dibilang begitu kan. Dan itu terjadi waktu kunjungannya Gus Yahya ketika ketemu sama Netanyahu waktu itu.
langsung kan ditanya medsosnya dia tuh kan menggembar-gemborkan kunjungan itu, mengklaim itu kan, semacam mengklaim ya. Kemudian dengan video bahwa kunjungan dengan Sekretaris Jenderal NU Muslim, organisasi Muslim terbesar ya. Terbesar. Kalau kita baca waktu itu akunnya kan langsung dibuat propaganda bahwa ini ada semacam Israel ini diterima oleh kelompok-kelompok Islam yang ada, katakanlah yang ada di Indonesia, kemudian di dunia Islam. Nah, propaganda itu yang memang mereka lakukan karena hal yang utama sekarang bagi Israel itu kan soal keamanan ya. Mereka kan dikucilkan oleh dunia internasional ya, dan mereka itu ingin ada propaganda bahwa mereka juga ternyata diakui punya teman, punya sahabat, dan Gus Dur kan sering disebut adalah sahabatnya Israel ya. Waktu itu ya memang ketika orang Israelnya mau berdamai dengan Palestina ya kita menjadi sahabat ya, agar perdamaian itu benar-benar terjadi kuat. Tapi ketika mereka mau bersikeras kemudian mau berperang terus, ya buat apa kita mau berteman dengan orang-orang yang seperti itu gitu kan. Nah, bahwa langkah-langkah Gus Dur ke Israel pun hubungannya dengan Israel juga harus dibaca dalam konteks politik ya, ada sejarahnya, ada alasan-alasannya, tidak hanya sekedar mengklaim gitu ya, ikut-ikutan gitu kan. Ya, saya sendiri pun sebagai masih sekarang ya semoga masih dianggap sebagai santri Gus Dur, tapi untuk soal Israel saya belum tertarik itu ya, selama ya dikuasai oleh kubu-kubu yang garis keras seperti Netanyahu seperti sekarang gitu. Nah, tapi banyak kayak misalnya yang pro terhadap Israel itu selalu melihat bahwa selalu argumennya itu juga menyalahkan pihak Palestina yang lebih juga didukung oleh Hamas garis kerasnya gitu. Itu menurut Mas Guntur itu gimana itu? Ya kita juga harus konsisten, jangan standar ganda. Kalau ada kelompok ya garis keras di Palestina, juga ada kelompok garis keras di Israel. Siapa kelompok garis keras? Ya Netanyahu itu. Jadi lucu ya, ada teman kita menolak Hamas tapi dia sangat menerima Netanyahu. Itu kan tidak konsisten. Gitu ya. Kalau harusnya konsisten. Kalau Anda mau menolak Hamas ya juga harus juga menolak sikap keras ya seperti Netanyahu, karena itulah yang menyebabkan kekacauan, menyebabkan konflik yang selama ini terjadi, dan itu juga disampaikan oleh Presiden Palestina, oleh Mahmud Abbas yang saya baca itu di website Al Arabiya itu, bahwa untuk agresi yang sekarang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza merupakan tanggung jawab adalah Israel, kemudian dukungan dari Amerika, dan juga adalah sikap politik Hamas. Ya, sikap politik Hamas yang selama ini gayanya kan memang ingin konfrontasi. Bahwa pada bulan Oktober tahun lalu bagaimana 1.200 ya orang Israel diserang, orang sipil. Waktu itu lagi ada acara musik ya. Kemudian juga sekelilingnya juga diserang, dan itu diakui sendiri oleh Hamas. Kemudian mereka menawan ya orang-orang Israel itu dan dibawa ke Gaza, dan itu merupakan ya pelanggaran karena mereka adalah orang-orang sipil ya, dan akhirnya itulah dijadikan dalih oleh militer Israel, oleh garis keras Israel untuk membalas dendam, membombardir Gaza yang tidak sebanding dengan korban jiwa yang jatuh akibat serangan Hamas pada waktu itu. Nah, di situ kan kita lihat ada memang ada korelasi ya. Meskipun yang saya lihat juga bahwa kenapa sekarang Israel itu semakin jumawa, semakin sombong, garis kerasnya semakin kuat, karena harus disadari itu karena Palestina itu sekarang pecah antara Hamas dengan Fatah ya kan, antara Gaza dengan tepi barat ya. Sejak konflik antara Fatah dengan Hamas pada tahun 2007, bagaimana orang-orang Fatah, orang-orang yang pro dengan Mahmud Abbas diusir dari Gaza oleh Hamas, dan perpecahan internal di orang-orang Palestina itulah yang menyebabkan kekuatan di orang-orang Israel, sehingga orang Palestina tidak punya tawar untuk melakukan perundingan mandek, melakukan serangan senjata seperti Hamas ya, cuma ngirim roket-roket itu aja, kemudian balasannya lebih dahsyat ya. Jadi ini yang menurut saya juga kita miris ya, kita sedih dengan kondisi rakyat Palestina. Mereka ya nestapa, seperti tidak ada pembelaan ya kan, sementara elitnya juga
pecah ya kan, mereka mau berunding nggak punya kekuatan ya kan, mereka mau melawan dengan senjata cuma dengan ala kadarnya tapi balasannya lebih dahsyat. Makanya ya salah satu cara menurut saya yang saya baca juga di berita, katanya sekarang Hamas dengan Fatah sudah mau melakukan rekonsiliasi, mau berdamai di Cina katanya. Saya baca di Tiongkok itu kan. Ya kita semoga harapkan ya semoga terjadi agar persatuan itu ya bisa mengembalikan kekuatan rakyat Palestina. Ya, artinya kalau misalnya Indonesia sebagai pihak luar kan tidak bisa melakukan apa-apa kalau di dalamnya sendiri itu masih terpecah-pecah ya. Ya menurut saya sikap Indonesia kalau kita baca kan tidak ada perubahan, bahwa Indonesia tetap mendukung upaya dari solusi dua negara, two state solution itu, ya Israel yang merdeka dan berdaulat, Palestina yang merdeka dan berdaulat ya. Tapi kan sekarang statusnya Israel masih menjajah Palestina, maka Indonesia tidak akan pernah mengakui Israel selama kemerdekaan kedaulatan Palestina itu tidak tegak. Nah, sampai sekarang kan prinsipnya kan masih sampai di situ, dan menurut saya udah sikap yang baik itu kan udah dari zamannya Bung Karno itu kan, soal sikap Indonesia terhadap Israel yang sampai sekarang juga tidak berubah gitu. Artinya dari dulu kondisi atau hubungan Israel dan Palestina ini memang tidak ada perubahan, meskipun ketika di era Gus Dur, ketika Gus Dur berkunjung itu ada harapan tapi kemudian hilang lagi, dan sekarang sebenarnya mungkin ada harapan juga dengan adanya tadi dibilang oleh Mas Guntur lewat China, lewat Tiongkok dipertemukan Hamas dan Fatah, yang itu kita berharap itu dua kekuatan besar di Palestina ini menyatu bisa menyatu dan bisa punya strategi yang sama bagaimana berhadapan dengan Israel. Dan menurut saya ya juga sampai saat ini kita juga melihat gimana mandulnya resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah memerintahkan gencatan senjata, nggak dianggap sama sekali ya. Serangan itu kan Israel kan tetap Netanyahu ya tetap bersikeras, meskipun kabinet perangnya juga sudah mundur ya karena protes terhadap Netanyahu, tapi kan Amerika sendiri kan punya sikap yang mendua ya terhadap kebijakan-kebijakan Netanyahu yang ada di Israel. Ya hanya bilang prihatin dengan korban sipil yang terus berjatuhan dan sebagainya, tapi ya Netanyahu sendiri tetap keras kepala. Nah ini ya ada misalnya ada yang kita dengar ada pengadilan kejahatan perang yang ada di Belanda yang udah diajukan tuntutannya kepada Netanyahu sebagai penjahat perang. Ya semoga ini ada tekanan yang lebih kuat ya. Tekanan yang lebih kuat terhadap Netanyahu sendiri, terhadap militer Israel ya, untuk menghentikan serangan-serangan terhadap Gaza di Palestina. Jadi kalau melihat atau kalau mendengar penjelasan dari Mas Guntur tadi, sebenarnya begitu kompleks masalahnya ya, soal internal, soal sikap Amerika yang tidak juga tegas terhadap Israel, artinya tidak memberikan sanksi apa-apa gitu ya. Terus juga, tapi kalau masyarakat awam khususnya di Indonesia gitu, itu kan banyak juga ngelihat konflik Israel dan Palestina ini soal agama. Gitu. Padahal kalau tadi mendengar penjelasan Mas Guntur, kayaknya lebih banyak ke politiknya kekuasaan gitu politik, soal politik ya, konflik politik, konflik soal tanah ya. Ya agama itu kan hanya diseret-seret, hanya menjadi bumbu-bumbu ya. Seolah-olah dianggap bahwa Palestina itu Islam, kemudian Israel itu Yahudi. Padahal tidak sesederhana itu. Di Israel sendiri ada 18% orang Islam. Palestina juga Israel, sama di Palestina juga tokohnya Fatah terutama yang nasionalis itu banyak juga yang Yahudi, yang Kristen juga ya, yang Yahudi juga. Ya kalau Gaza kan Hamas kan memang faksinya itu kelompok Islam, tapi tidak sederhana itu melihat bahwa ini bukan persoalan agama, tapi ada konflik politik, ini ada konflik klaim terhadap sejarah, terhadap tanah. Tapi yang menurut saya juga ini ada soal tragedi kemanusiaan ya, karena korbannya yang terlalu banyak ya. Terlalu banyak, kemudian berlarut-larut ya kan.
masyarakat sipil di Palestina sendirilah yang menjadi korban, yang menjadi sengsara, dan saya kira disitulah yang luput dari pengamatan 5 teman ini yang lagi rame ini ya, datang ke sana, tidak sensitif, cuma jalan-jalan dan flexing katanya kalau istilah apa namanya memposting foto itu mungkin nggak ngebayangin akan ramai begini ya, cuma flexing aja, gue foto nih sama presiden gitu kan. Gitu. Tapi sebagai teman Mas Guntur kontak-kontak nggak sama Zainal dan Sukron ini? Saya kontak, saya bilang saya nggak bisa mendukung kunjungan kalian ke ke Israel, dan bahwa alasannya nggak bisa, hanya ikut Gus Dur itu beda, saya bilang itu konteksnya beda, alasannya beda itu kan dengan kondisi saat ini gitu kan. Gitu. Iya, tapi semoga ya temen Mas Guntur ini kuat lah ya. Ini coba. Saya kira semua bisa belajar lah. Makanya saya juga nulis juga kan, menyebarkan bahwa janganlah istilahnya itu cuma ikut-ikutan Gus Dur tanpa memahami konteksnya itu kan, apa alasannya, apa dibalik itu semua tujuannya yang mau kita perjuangkan. Karena saya itu pada waktu akhir-akhir Gus Dur, saya kan nemani sampai beliau wafat tahun 2009, tahun 2008, waktu itu sudah Israel itu udah dikuasai tuh oleh kubu-kubu kanan. Saya nanya, Gus gimana kayak gitu? Wah, ini Israel sekarang lagi keras, kata dia. Memang nggak jadi menarik, kata dia. Nggak soal perundingan hilang, soal ini nggak ada harapan, katanya. Jadi Gus Dur pun ketika juga ketika Israel dikuasai oleh kubu garis keras, Gus Dur tidak merasa tertarik untuk bicara soal itu. Ya, tidak terpanggil lagi gitu. Ya kan? Ya karena ya itu, bahwa Gus Dur ketika membangun relasi dengan orang-orang Israel, ya orang-orang Israel yang punya pemikiran progresif, yang terbuka, ya, yang mau berdamai, yang nggak mau nyerang, ya, yang beda dengan orang-orang Israel sekarang yang sangat keras itu kan. Itu yang kita harus benar-benar insafi, harus kita cermati. Gitulah. Oke, terima kasih Mas Guntur. Jadi dari penjelasan atau ulasan Mas Guntur tadi kita bisa belajar ya, bahwa jangan asal misalnya mengklaim atau ikut-ikutan. Ini karena ngikutin jejak Gus Dur gitu kan. Gus Dur juga ke Israel, Gus Dur juga dekat sama orang-orang Israel, tanpa kita memahami konteks dan tujuan yang ingin dicapai oleh Gus Dur. Meskipun tadi disampaikan juga oleh Mas Guntur di tahun 2008-an ya. Gus Dur sendiri kan udah nggak ada harapan. Padahal itu 2008 ya, nggak antusias ya. Memang udah dikuasai oleh kubu kanan di Israel itu deh. Dan sampai sekarang ya, kubu kanan itu menguasai Israel ya. Tapi kita masih terus berharap bahwa perdamaian antara Israel dan Palestina, khususnya Palestina sendiri ya, di mana kelompok-kelompoknya itu bisa bersatu gitu. Ini juga mungkin bisa membantu perdamaian di negara tersebut bisa cepat terlaksana ya, dan korban-korban bisa dihindari lagi gitu ya, karena ini udah sangat banyak. Jadi kita juga meskipun bukan negara kita gitu, ini Palestina, tapi kan tetap sesama atas nama kemanusiaan ya. Atas nama kemanusiaan tetap kita harus bela gitu ya. Terima kasih Mas Guntur. Sama-sama. Ya udah di MPTV, dan pemirsa MPTV, sebelum kita akhiri kita minum dulu tehnya nih. Kita minum anget. Iya beneran ada tehnya. Iya. Jadi bukan air putih kan teh. Baik, pemirsa MPTV, sekian ulasan tentang Israel dan Palestina, dan kita akan ketemu lagi dalam program Ngeteh berikutnya. Salam, dadah.